iPhone 15. Line up base model iPhone terbaru Apple di tahun 2023 ini. Bisa dibilang juga ini adalah seri flagship versi ekonomisnya Apple untuk di line up iPhone 15 series. Akan tetapi walaupun ini versi ekonomis atau base model line up, menurut gua ada banyak perubahan dan penambahan fitur yang menurut gua cukup signifikan untuk di iPhone 15 tahun ini. Dari Dynamic Island dan 48 megapiksel rear kamera yang akhirnya untuk pertama kalinya masuk juga di base model tahun ini. Selain itu matte finish baru pada bagian back glass dan yang gak kalah penting adalah USB-C. Akhirnya pengguna iPhone yang sebelumnya mungkin selalu mengeluhkan hal ini, kini port USB-C bisa kalian dapatkan di varian base model iPhone 15 di tahun 2023 ini. Dan semuanya akan kita bahas dalam video full review iPhone 15 kali ini, dari kelebihan sampai kekurangan yang akan kalian dapatkan saat kalian nantinya memiliki iPhone 15 base model ini. Jadi ikuti terus video ini, saya Indra and this is iPhone 15. So let's get started. Kita mulai dari desainnya. Walaupun sekilas desainnya ini sama aja ya dengan seri iPhone 12, 13, dan 14, namun kalau kalian perhatikan secara detail, Apple sedikit merombak pada desain pada bagian sudut-sudutnya. Apple menyebutnya New Curve Design. Ya, tetap aja lah Apple ini pakai grand design yang sama seperti seri iPhone 12, 13, dan 14 series. Tapi setelah 2-3 minggu gue pakai iPhone 15 ini, secara nggak sadar gue ngerasa experience feel grip di iPhone 15 ini kerasa lebih nyaman dari 3 seri base model di tahun-tahun sebelumnya. Kayaknya sih ini yang Apple coba mau benahin pada desain iPhone 15 series ini. Selain dari looksnya yang sekilas ini jadi lebih ramping menurut gue, rasanya desain iPhone 15 series ini kayak gabungan desain antara iPhone 5 series dengan iPhone 6 series untuk di bagian edge-nya. Flat desainnya tetap dapet tapi nggak setajam kayak lagi genggam iPhone 5 series. Rasanya kayak lebih empuk aja saat dalam genggaman. Begitupun juga untuk back glass di bagian belakangnya. Ini adalah kali pertama Apple menggunakan matte finish untuk di line up iPhone base modelnya sejak iPhone XR series di tahun 2018. Biasanya yang punya matte finish back glass itu cuma di Pro model aja dengan frosted glass finishnya. Untuk di tahun ini dari yang base model maupun yang Pro model sama nih finishnya. Yang mana menurut gue ini membuat iPhone base model di tahun ini feel premiumnya jadi 11-12 dengan yang Pro model. Jadinya sekarang bagian yang pakai gloss finish hanya pada bagian kamera layoutnya aja. Hal positifnya adalah selain menurut gue looksnya ini jauh lebih premium, khususnya untuk yang warna hitam ini, feel gripnya ini jauh lebih enak dan kita nggak perlu khawatir lagi dengan smudge atau ceplakan jari kita di iPhone 15 ini karena seluruh bodinya dominan sudah menggunakan aluminium matte finish. Ya tapi tetap aja sih, walaupun ujung-ujungnya gue yakin pasti yang beli iPhone 15 series ini bakalan tetap pakai casing juga, at least gue cukup puas lah dengan desain base model iPhone 15 tahun ini yang semakin jauh lebih baik dari semua series base model yang Apple pernah rilis sebelumnya. Untuk pilihan storage di base model tahun ini, Apple memberikan opsi 128GB untuk varian terendahnya, lalu ada yang 256GB dan 512GB-nya. Dan untuk varian warna yang Apple sediakan tahun ini ada 5 opsi, diantaranya ada yellow, blue, green, pink, dan black. Seperti yang sedang gue dan istri gunakan dalam video kali ini. Warna-warnanya ini cenderung lebih mild untuk ketegasannya. Istri gue sih suka banget sama warna-warna iPhone base model tahun ini, katanya kayak warna-warna pastel gitu. Untuk kalian yang suka warna-warna yang kalem, gak terlalu ngejreng, harusnya juga setuju sama pendapat istri gue. Tapi kalau dari gue sendiri sih jujur gue kurang suka dengan modelan warna-warna kayak gini. Kayak kerasa kurang pop up dan kelihatan pucat aja. Dua warna yang menurut gue the best untuk tahun ini sih ya cuma pink sama blacknya aja. Ini jauh lebih pop up, karakter tone colornya lebih berani aja dari varian warna lainnya. Tapi balik lagi sih ya, untuk soal warna gue rasa ini balik lagi ke selera dan preferensi kalian masing-masing. Untuk unboxing all colornya juga udah gue buatkan di video sebelumnya sama istri gue. Silahkan ditonton aja untuk kalian yang pengen tahu lebih detail untuk semua varian warna baru pada iPhone 15 base model di tahun ini.
Dan akhirnya berakhir juga era notch atau poni yang pertama kali diperkenalkan Apple pada iPhone X di tahun 2017. Di tahun ini akhirnya masuk juga inovasi Apple yang sebelumnya cuma ada di Pro model, kini udah diimplementasikan di iPhone base model, Dynamic Island. Pulau dinamis yang bisa interact dengan UI iOS yang semakin kesini kerasa semakin dinamis dan lebih intuitif. Dan sama kayak notch, Dynamic Island pertama kali diperkenalkan Apple juga banyak banget yang hujat ya, tapi makin kesini bisa kita lihat sendiri. Sudahlah ya, nggak ada habisnya emang kalau bahas yang begini-begini tiap tahunnya. Buat gue Dynamic Island ini adalah inovasi Apple dengan gimmick yang cukup berhasil, dimana yang pada awalnya tujuan adanya Dynamic Island ini adalah untuk nutupin dead zone, pill shape, dan punch hole di bagian atasnya, dan disulaplah menjadi sebuah fitur dengan bentuk pulau yang dinamis seperti ini, dan punya peran fungsi untuk kepentingan UI dari iOS itu sendiri, yang sebelumnya ya cuma dead zone di screen iPhone kita aja. Dan akhirnya kini gue bisa tidur tenang dengan diimplementasikannya Dynamic Island di base model iPhone 15 tahun ini untuk pertama kalinya. Dan untuk tahun ini iPhone kalian tuh pasti bakalan auto ke-notice orang dengan adanya Dynamic Island ini. Orang pasti berpikir kalau bukan iPhone 15 base model ya pasti Pro model. Selain adanya Dynamic Island, untuk di bagian displaynya resolusi layar pada iPhone 15 adalah 2556 x 1179 pixel dengan tingkat kerapatan pixel di 460 ppi, diagonal 6,1 inch untuk iPhone 15 dan 6,7 inch untuk varian yang plusnya. Panelnya pakai Super Retina XDR, ini adalah OLED display dengan tuningan khas Apple yang selalu ngasilin gambar yang menurut gue ini tajam dan punya akurasi warna yang udah nggak usah diraguin lagi lah, khas Retina displaynya Apple sejak dulu. Visual displaynya manjain mata kita banget kalau lagi lihat layar iPhone 15 ini, apalagi kalau dipakai untuk edit foto, edit video, sampai nonton konten YouTube maupun kalau lagi Netflixan. Selebihnya masih sama ya seperti di tahun lalu, True Tone, White Color Display, HDR with Dolby Vision, HDR10 and HLG, hingga 2000 nits untuk kecerahan display yang bikin display iPhone 15 ini masih akan tetap kerasa terang aja kelihatannya walau lagi di outdoor atau di bawah sinar matahari secara langsung. So far ini adalah spek display yang benar-benar sama seperti yang ada pada lineup iPhone Pro model Apple, mau yang 14 Pro maupun 15 Pro. Yang jadi pembeda adalah pertama, bezel yang jauh lebih tipis untuk di varian Pro model. Lalu ProMotion display teknologi yang punya adaptive refresh rate up to 120Hz dan fitur always on display, yang mana refresh rate di iPhone Pro model bisa drop di 1Hz untuk tetap bisa nampilin layar yang selalu on di posisi sleep tanpa harus makan banyak daya. So yeah, sayang banget rasanya layar sebagus di iPhone 15 base model tahun ini masih pakai refresh rate di 60Hz. At least ya kalau Apple bener-bener eksklusifin ProMotion teknologi hanya untuk varian Pro model, kasih 90Hz kayak Pel buat yang base model ini, atau enggak berapa kek naikin dikit 65Hz lah nggak apa-apa. Tapi tenang aja, khususnya buat kalian pengguna Apple yang udah lama, pastinya gue tahu kalian nggak akan terlalu pentingin angka spek di atas brosur. 60Hz di iPhone base model menurut gue masih kerasa fluid dan smooth aja kok untuk experience-nya, karena didukung operating system yang emang eksklusif dibuat sama Apple sendiri. Jadi bahasa simpelnya, kalau bukan untuk peruntukan gaming yang membutuhkan refresh rate tinggi, UI animation yang akan kalian rasakan ini tetap akan kerasa smooth-smooth aja kok. Padahal refresh rate layarnya ini masih di 60Hz aja. Sekarang kita masuk ke bagian dapur pacunya. iPhone 15 base model tahun ini ditanamkan chipset A16 Bionic, 4 nanometer, 6-core CPU, 5-core GPU, and 16-core Neural Engine. Ini adalah chipset yang di tahun sebelumnya tertanam di device iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Dan sampai hari ini bisa gua katakan chipset A16 Bionic ini masih sangat kerasa overkill banget untuk di sebuah smartphone. Main game-game berat, let's say Genshin Impact, ngasih kelibas rata kanan di iPhone 15 base model tahun ini. Call of Duty sampai PUBG Mobile juga kelibas abis dengan settingan mentok kanan. Karena ya sebelumnya di iPhone 14 Pro gue udah sering nyiksa chipset A16 Bionic ini untuk ngedit dan ngerender video-video yang gue edit pakai aplikasi LumaFusion langsung dari iPhone itu sendiri. And so far so good, surprisingly dari segi performance, power efficiency, sampai temperatur yang dihasilkan. Buat gue di tahun 2023 ini udah sangat lebih dari cukup chipset ini tertanam di seri base model iPhone 15 tahun ini. Dan reliabilitasnya untuk beberapa tahun ke depan untuk produktivitas seperti olah data, editing foto, video, atau untuk professional gaming purpose sekalipun seperti esports, performa chipset A16 Bionic di varian base model iPhone 15 ini udah bisa diandalkan banget lah. Kecuali mungkin untuk kalian yang pengen nyobain game-game next gen console seperti Resident Evil 4, The Division 2, Assassin's Creed Mirage yang saat ini hanya dieksklusifkan pada chipset A17 Pro yang hanya ada pada Pro model iPhone 15 di tahun ini. Yang dari segi performance jelas jauh lebih ngebut lagi jika dibandingin chipset satu tingkat di bawahnya atau A16 Bionic.
Dan untuk di tahun ini iPhone 15 base model tuh RAM-nya ada 6 ya, RAM-nya ada 6, cuma 6. Masih sama kayak seri iPhone di tahun sebelumnya, tapi ya udahlah ya, di sini gua tes masih bisa lancar main Genshin Impact sambil multitask buka aplikasi editing video di LumaFusion kok. Dan yang penting kan ini HP ada RAM-nya gitu. Bukan begitu, bukan? Sektor kamera jadi bagian yang gak kalah penting dari setiap smartphone. And yes, finally 48 megapiksel akhirnya masuk juga untuk pertama kalinya di varian base model iPhone tahun ini. Untuk di kamera belakangnya iPhone 15 masih dilengkapi dual kamera system dengan layout diagonal yang masih sama kayak di seri iPhone 14 tahun lalu. Ada standar wide lens 26mm dengan bukaan aperture di f1.6, udah sensor shift optical image stabilization juga, dan khusus di standar wide lens ini udah support super high resolution foto di 24 dan 48 megapiksel. Sedangkan untuk lensa ultrawide-nya focal length di 12mm dengan bukaan aperture di f2.4. Selebihnya untuk diffusion, photonic engine, smart HDR5, night mode, panorama up to 63 megapiksel, burst mode, sapphire crystal lens cover juga udah ada di kamera iPhone 15 base model tahun ini. Dan gak cuma sampai di situ, walaupun iPhone 15 base model yang kita tahu hanya punya dual kamera sistem tanpa telephoto lens seperti yang ada pada varian Pro model, berkat 48 megapiksel di iPhone 15 sekarang kita layaknya kayak punya lensa telephoto. Enable by quad pixel sensor atau mungkin di Android device lebih dikenal dengan teknologi pixel binning. Dengan resolusi 48 megapiksel bisa di split untuk kebutuhan zoom. Dan hasilnya kita akan mendapatkan 2 kali telephoto optical zoom dengan kualitas yang tanpa harus mengorbankan resolusi. Karena ini bukan digital zoom seperti kita pinch zoom pada iPhone base model di tahun-tahun sebelumnya. So dengan adanya opsi 2 kali telephoto optical zoom di iPhone base model tahun ini, focal length-nya di 52mm dengan bukaan aperture di f1.6. Of course, karena telephoto zoom ini basically menggunakan lensa standar wide lens yang emang punya bukaan di f1.6. Jadi menurut gue ini udah lengkap banget kayak di Pro model lah. 2 kali optical zoom in, 2 kali optical zoom out, dan 4 kali optical zoom range. Digital zoomnya juga up to 10 kali. Dan khusus pada kamera seri iPhone 15 tahun ini juga udah ada next generation portrait with focus and depth control. So kini kita bisa atur fokus saat portrait mode. Ini layaknya kayak fitur focus control di cinematic mode di iPhone 14 Pro tahun lalu. Bedanya kalau cinematic mode adalah video, kini diterapkan untuk foto di portrait mode-nya Apple. Jadi kita bisa atur atau memilih fokus setelah pengambilan foto. Kita bisa pilih secara manual titik fokus yang kita inginkan walau foto udah terlanjur keambil. Ini gokil banget dan berguna banget kalau misalnya kalian lagi ngambil foto tapi ternyata kalian mengalami lost focus. Kita juga bisa atur depth control-nya untuk mainin bukaan lensanya dengan ngasih efek bokeh, bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan kita, dan terlihat di sini memang fitur portrait mode semakin disempurnakan Apple khusus di iPhone 15 ini. Terlihat dari masking subject foreground dan backgroundnya juga udah semakin rapi untuk transisi blur atau bokehnya. Sedangkan untuk di kamera depannya iPhone 15 masih pakai 12 megapiksel bukaan di f1.9, dan sama kayak di kamera belakang, kamera depannya juga udah dapat next generation portrait with focus and depth control dan juga udah smart HDR5 for photo. So berikut adalah sampel hasil foto video dari kamera depan dan belakang iPhone 15. Selamat menyaksikan. So far untuk hasil foto kamera belakang dan depannya ini ya udah khas iPhone banget lah ya. Skin tone yang khas banget, semua terlihat natural dari mid-tone-nya, dan default coloring prosesnya yang gak terlihat oversaturated. Bener-bener natural dan cakep banget. 2 kali zoomnya ini ngebantu banget juga untuk motret objek atau subjek yang agak jauh. Layaknya jadi kayak bener-bener punya lensa telefoto di iPhone base model ini. Untuk backlight control di kamera depannya juga ini gokil banget. Udah bisa banget lah dipakai untuk vlogging atau walau sekedar diandalkan untuk menjadi secondary kamera.
Dan akhirnya, seperti yang kita sama-sama udah tahu kalau semua line up iPhone 15 series tahun ini akhirnya udah menggunakan USB-C. Ya walaupun harus didesak dulu dengan regulasi Uni Eropa, akhirnya Apple bisa ngerelain Lightning port yang udah 11 tahun jadi port eksklusif device Apple dan gak ada kemajuannya sama sekali. Sorry Pel, ini beneran. Akhirnya digantiin dengan USB-C. Akan tetapi, sayangnya Apple tetaplah Apple. Khusus di iPhone 15 base model ada limitasi USB-C-nya, ini cuma support di USB 2.0 aja. Nggak seperti Pro model yang mana USB-C-nya udah support USB 3.0 dengan kecepatan transfer datanya up to 10 GB per second. USB 2.0 pada USB-C iPhone 15 punya speed transfer yang sama persis seperti Lightning port sebelumnya. Jadi kalau kalian mau transfer speed yang lebih kenceng, harus beli iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max. Harus punya uang lebih banyak. Cuan, aku suka cuan. Akan tetapi di samping itu garis besarnya adalah yang terpenting udah USB-C. iPhone 15 kini udah nggak terlalu terkekang seperti seri-seri iPhone sebelumnya yang menggunakan Lightning port. User iPhone yang udah menggunakan USB-C tentu memiliki kebebasan seperti connect iPhone ke layar dengan USB-C untuk keperluan presentasi atau untuk gaming sekalipun. Bisa connect wired ke controller konsol, wired keyboard, SD card reader, atau USB-C hub multiport. Hingga SSD eksternal untuk transfer data bisa langsung dari aplikasi files native di iPhone. Bahkan untuk kalian yang budgetnya ngepas nih ya dan cuma sanggup beli iPhone yang varian 128GB, selain kalian bisa backup data kalian ke iCloud, kalian juga bisa taruh data-data kalian di SSD eksternal, tentunya untuk ngejaga internal storage space di iPhone kalian agar tetap luas. Inilah salah satu contoh kelebihan memiliki port USB-C, flexibility, yang sebelumnya kayaknya menjadi banyak keluhan pengguna Apple maupun Android device yang mungkin menjadi salah satu alasan untuk masih belum menggunakan iPhone. Dan kini walaupun udah sangat-sangat terlambat, akhirnya masuk juga USB-C ke jajaran device iPhone Apple di tahun 2023. Selebihnya mungkin masih ada beberapa fitur dan teknologi yang masih mengadaptasi dari generasi base model iPhone di tahun sebelumnya, seperti mute switch button yang mana di Pro model kini udah menggunakan action button, Face ID untuk autentikasi keamanan, emergency SOS via satellite, crash detection, dan kini ada roadside assistant via satellite. Udah 5G juga cellular connectivity-nya, water resist Red IP68, bisa bertahan hingga kedalaman 6 meter up to 30 menit, dan kini di iPhone 15 udah menggunakan ultra wideband 2 atau U2 chip untuk precision finding. Hingga baterai yang digunakan ini masih kapasitas baterai yang sama seperti di tahun lalu. Memang terlihat di tahun ini fokus Apple itu lebih diarahkan untuk efisiensi daya dari chipset yang mereka sajikan, baik chipset yang ditanamkan pada lineup base model maupun yang Pro model sekalipun. Klaim dari Apple-nya up to 20 jam untuk video playback, atau berdasarkan dari data GSM Arena, kapasitas baterainya ini di 3349 mAh. Dan so far dari experience gua untuk penggunaan seharian kalau sekedar untuk sosmed, ambil foto, video, edit, terima dan balas email, gaming dengan porsi yang mild aja, ini masih sangat kuat banget kok untuk dipakai seharian. Again, OS-nya ini yang buat ya Apple juga kok, jadi nggak usah terlalu pusingin angka besaran mAh di atas brosur, aman aja. Dan tentunya kalau kalian emang bener-bener butuh baterai yang lebih tahan lama, ada opsi varian 6,7 inch atau iPhone 15 Plus dan iPhone 15 Pro Max di line up Pro modelnya, yang tentu punya ukuran dan kapasitas baterai yang jauh lebih besar dari yang varian iPhone 15 atau yang 6,1 inch. Dan terakhir, harga. Good news, Apple masih menggunakan pricing yang sama seperti pada base model di tahun lalu atau iPhone 14 series, $799 untuk release price-nya. Dari semua improvement yang ada pada iPhone 15 base model di tahun 2023 ini dengan penawaran harga yang sama seperti di tahun lalu, rasanya iPhone 15 di tahun ini jauh-jauh akan sangat kerasa lebih worth it jika kita compare atau bandingkan dengan seri-seri base model di tahun sebelumnya. Untuk harga resminya di Indonesia nantinya juga tentu ini harusnya nggak akan jauh berbeda dari harga resmi iPhone 14 series di tahun lalu, starting 14 jutaan untuk base model line up-nya. Kita lihat aja nanti. Akhirnya sampai juga kita di kesimpulan. So far menurut gua base model iPhone 15 merupakan bentuk paling sempurna dari semua seri base model yang pernah dirilis sama Apple untuk saat ini. Serius, kalau kalian perhatiin, gue tuh jarang bikin video full review varian iPhone base model di channel iCheck Live seperti video ini. Kita kembali lagi ke Dynamic Island, A16 Bionic chip, super high resolution 48 megapiksel rear camera, kamera depan yang lebih advance khususnya di fitur next generation portrait, focus and depth control,
kontrol, 2 kali optical zoom yang bikin base model tahun ini kayak punya triple camera system, full matte finish apalagi yang warna black atau pink yang kini udah nggak bakalan cemong lagi dengan ceplakan jari. Rasa happy gue jadi kayak ke flashback saat era iPhone XR pertama kali dirilis Apple di tahun 2018, yang mana kembali muncul varian iPhone yang harganya jauh lebih murah dari Pro model namun punya fitur-fitur dan teknologi yang bisa ngimbangin seri iPhone Pro model saat itu. Ya walaupun nggak semua fitur, tentu iPhone 15 base model tahun ini buat gue masih tetap punya kekurangan, seperti refresh rate layar yang masih 60Hz, nggak ada always on display, belum ada action button untuk mute switchnya, bezel displaynya juga belum setipis Pro model, chipsetnya juga belum pakai yang Pro series seperti A17 Pro. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin emang Apple sengaja ngejaga porsi perbedaan ini untuk ngejaga keseimbangan dan tetap menjadi dinding pemisah antara base model dengan Pro model. Bayangin aja kalau semua kekurangan yang udah gue sebutkan tadi ada di iPhone base model, bisa-bisa iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max nggak ada yang beli. But it is what it is. Pada akhirnya kalianlah yang harus menentukan fitur apa yang emang sebetulnya kalian butuhkan, berapa budget maksimal yang bisa kalian keluarkan untuk upgrade iPhone kalian, dan apakah fitur maupun spesifikasi yang ada pada iPhone 15 series ini adalah yang benar-benar kalian butuhkan atau mungkin hanya sekedar kalian inginkan aja. So pikirin lagi baik-baik sebelum beli ya, karena menurut gua untuk upgrade iPhone itu nggak harus yang paling baru. Kalau bukan sekedar alasan status sosial dan maksain punya iPhone paling terbaru biar paling keren di circle kalian, tentu yang terpenting jangan sampai ngelupain fungsi dan fitur dari smartphone itu sendiri, karena sejatinya itulah inti dari adanya perkembangan teknologi di setiap tahun. Jadi bukan hanya sekedar punya atau nggak tahu mau dipakai untuk apa. Akan lebih bijak jika porsi fiturnya disesuaikan dengan apa yang kelak menjadi kebutuhan kita dari smartphone itu sendiri. Dan tentu buat kalian yang masih merasa cukup dengan device iPhone-nya saat ini, mungkin nggak ada salahnya juga untuk skip di generasi iPhone 15 tahun ini, sembari lebih memaksimalkan apa yang ada dulu dan menantikan teknologi atau inovasi apa yang berikutnya bakalan dilakukan Apple pada seri iPhone 16 di tahun depan. And that's all. Thank you guys for watching. Saya Indra. Until next time. Goodbye.